Diajeng, putra kita masih membutuhkan bimbingan. Ada tugas mulia dan besar yang harus dipikul dan dijalankan dalam kehidupannya kelak. Pangeran Garbapati dan beliau sangat ketakutan jika rakyat Majapahit lebih mencintai Raden Aditya Warman dibanding calon rajanya. Perbedaan bukan harus dipisahkan, tapi dipersatukan. Aku melihat sebuah cita-cita luhur di matamu, Muna. Mada tidak mau Biung menangis. Hei, siapa kalian? Dan apa mau kalian? Kalian tidak mengenalku? Bagus. Kenalkan. Aku Kelabang Wilis. Sepertinya aku pernah dengar nama ini. Wanita iblis, penyebar maut. Serang! Kita akan mengobrak-abrik kampung ini juga. Dasar bodoh. Jangan banyak tanya. Ayo, cepat lakukan. Cepat. Oi, untuk apa kita melakukan ini? Kelabang Wilis sedang diburu kerajaan. Dan kerajaan akan berpikir kalau semua ini yang melakukan adalah Kelabang Wilis. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membuang tenaga untuk membunuh Kelabang Wilis. Karena kerajaan akan bergerak memburu dan membunuh Kelabang Wilis. Dan setelah itu, kita akan menjadi penguasa. Chloe, kamu bukan cuma sakti, tapi juga licik. Betul sekali, Kojer. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kelabang beracun. Ampun Gusti, katiwasan. Berdiri. Apa yang terjadi? Kampung kami diserang Gusti. Pasukan, kita ke sana sekarang.
akibatnya kalau berseteru dengan kelabang Wilis. Kita kejar mereka. Mereka terpancing. Mereka sudah datang. Ragil, Kozer, tinggalkan tempat ini. Ayo cepat. Pengecut! Tunjukkan dirimu! Ini pasti ulah kelabang Wilis. Sebentar lagi kita akan Ada apa, Dimas? Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Punten dalam sewu, kakak. Paman, aku hendak menemui Gusti Prabu dan memberitahukan pada beliau tentang kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Kerusuhan? Siapa yang sedang membuat kerusuhan? Kelabang Wilis, kakak. Aku menemukan senjata milik dia. Kelabang Wilis. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sabaranku sudah habis. Aku harus mencari dia. Mas Lawe, tahan amarahmu. Semua pakai perhitungan. Ampun yang pandai. Kesabaranku sudah benar-benar habis. Pemberontak ini harus dibasmi. Aku berjanji aku akan membasmi pemberontak ini. Jangan gampang terbakar, Lawe. Ini hanya api kecil. Tapi kalau kamu salah langkah, api kecil itu akan membakarmu. Api kecil. Ya, Kelabang Wilis hanya percikan api. Dia datang untuk menguji kekuatan kita. Tapi kalau kita lengah, api yang lebih besar akan datang dan siap melahap kita. Punten dalam sewu, paman. Gusti Prabu tetap harus diberitahukan. Beliau juga sudah tahu apa yang akan dilakukan.
Bagus, Mada. Kita semua harus waspada selalu. Waspada? Memangnya ada apa yang... Akan ada prahara besar melanda kerajaan. Akan ada kekuatan dahsyat yang bakal memporak-porandakan kerajaan. Dan itu akan lebih besar dari yang terjadi sebelumnya. Sebesar apa itu, Eyang? Jika ada orang yang menyerang Majapahit, Mada akan menjadi orang pertama yang maju ke garis depan. Mada akan redam semua orang-orang yang merongrong tanah yang Mada cintai ini, Eyang. Punten dalam sewu Gusti Anabrang. Ada apa, Alayuda? Ampun Gusti, kedatangan saya kemari untuk memberikan kabar. Kabar apa? Baru saja saya dengar ada beberapa desa yang diserang oleh kelompok Kelabang Wilis. Si pemberontak itu lagi? Iya Gusti, saya pun geram mendengarnya. Darah saya seolah mendidih setelah mendengar bahwa rakyat kelimpungan gara-gara makhluk itu. Apakah Gusti Prabu Kertarajasa mengetahui tentang hal ini? Belum Gusti, tapi Gusti Lawe sudah mengetahuinya. Saya heran, kenapa Gusti Lawe tidak mau memberitahu kepada Sang Prabu. Dan yang lebih heran lagi, Gusti Lawe pernah mengatakan bahwa hal itu adalah hal kecil yang bisa diabaikan. Kakang Lawe benar-benar keterlaluan. Dia nggak punya hati. Lalu, apa yang akan Gusti lakukan? Aku dan prajuritku sendiri yang akan menghancurkan pemberontak itu. Pergilah Anabrang dan jemputlah mautmu. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya Kelabang Wilis bukanlah tandingan kita. Jika ada riak-riak perselisihan, maka harus segera direkatkan. Aku tidak pernah melihat besar atau kecilnya sebuah ancaman. Tapi semua harus dihadapi oleh kesungguhan, keyakinan, dan tujuan yang luhur. Ampun Gusti Prabu. Hamba akan ingatkan itu pada para penggawa.
Nyuwun sewu Gusti. Kenapa Gusti masih ada di sini? Apa maksudmu, Alayuda? Oh, maaf. Saya pikir Gusti Lawe bersama Gusti Anabrang beserta pasukan pergi ke desa. Untuk apa Dimas Anabrang pergi ke desa membawa pasukan? Katanya Gusti Anabrang akan mengejar Kelabang Wilis. Kenapa Dimas Anabrang melakukan ini semua? Dia seharusnya tidak bertindak gegabah seperti ini. Alayuda, terima kasih atas informasi. Dengan senang hati Gusti Lawe. Bertempurlah kalian di hutan sana. Semoga hutan lebat itu akan menjadi kuburan kalian. Gajah Mada untuk satukan Nusantara. Prajurit, tetap lawas, Pak. Aku dapat merasakan mereka sudah dekat. Dan bisa jadi, mereka sedang mengintai kita. Itu pembawa Majapahit dan pasukannya. Ayo kita ikutin dia. Ayo. Prajurit, perhatikan setiap gerak-gerik hutan ini. Jangan lupa. Kejar! Apa yang terjadi padanya? Kenapa wajahnya terlihat resah? Kian, apa yang membuatmu gelisah? Aku ingin bertemu Nyi Kelabang Wilis, Bopo. Aku sudah tidak sabar. Aku ingin menimba ilmu padanya. Bersabarlah, Kian. Nyi Kelabang Wilis masih bersemedi. Bagaimana aku bisa sabar, Bopo? Sebelum aku bisa mengalahkan Gajah Mada, aku tidak bisa tidur tenang. Hei, kalian semua! Manggala kerajaan dan pasukannya sedang bergerak kemari. Bersiap-siaplah! Manggala Majapahit. Ya, kita songsong. Kita usir mereka sebelum mereka mengetahui tempat ini.
Jangan sampai mengganggu semedianya Kalabang Wilis. Ayo, ayo cepat, ayo, ayo. Punggawa Majapahit itu musuh besarku. Akan aku kalahkan semuanya. Gusti anak berang. Gusti, kebetulan sekali aku akan segera mengalahkanmu, Gusti. Kemudian aku akan mengambil ikat kepalanya, mahkotanya akan aku jual. Coba saja kalau bisa. Tanganmu akan aku hancurkan. Serang! Aku mendengar suara pertempuran di sekitar sini. Punten dalam sewu, Gusti. Hamba juga mendengarnya. Kita ke sana sekarang. Gusti. Bisa diremehkan. Mereka memiliki pasukan yang berani mati. Orang-orangku sampai kewalahan. Tapi aku pantang menyerah. Aku harus membantu mereka. Tapi aku tidak akan meninggalkan semediku. Bopo tidak apa-apa. Tidak apa-apa, anakku. Ayo kita serang lagi, Bopo. Jangan. Kita tunggu saja, Gia. Guru, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, Guru.
berilah petunjuk untuk mengalahkan mereka. Pertanda apa ini, Kakak? Ini bukan gejala alam biasa, Dik. Tapi ini adalah kekuatan dari seseorang yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Mada! Mada! Mada, hati-hati, nak! Iya, Biung! Kau sang gajah Mada, untuk satu kesempatan. Kau sang gajah Mada, untuk satu kesempatan. Jagat Dewa Batara, apa yang terjadi? Patiraga. Den! Den Mada! Lindu, Den! Lindu, Den! Hati-hati, Den! Yung di mana, Bu? Ada di kamar, Den! Doro Putri! Hati-hati, Den! Doro! Doro! Doro Putri! Rumah bisa rubuh, Doro! Tunggu, kita lihat, Doro! Mada, ayo, Doro! Yuk! Lindu, yuk! Ayo, Doro! Siapa ini? Kesaktiannya sangat luar biasa. Ayo anakku, ini kesempatan kita untuk pergi. Tapi Bobo, ini juga kesempatan kita untuk menyerang. Sudah, ayo kita pergi.
merasakan hawa jahat akan segera menyerang kita. Kurang aja. Mereka semua sudah pergi. Sebaiknya kita kembali ke istana. Baik, Dimas. Prajurit, kita kembali ke istana sekarang. Sindiko, Gusti. Jagat Dewa Batara. Paman, sepertinya aku harus turun tangan. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Kalau menurut hamba, terlalu agung untuk seorang Gusti Prabu Kartarajasa menghadapi perusuh kecil itu. Cukup hamba saja, Gusti. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba rasa apa yang dikatakan Dimas Nambi adalah benar. Punggawa Majapahit masih mampu menghadapinya, Gusti Prabu. Baiklah. Aku percayakan masalah ini dengan Nambi. Terima kasih, Gusti. Permisi, Gusti. Paman Lembu Sora. Hamba, Gusti Prabu. Di mana Paman Pandega? Aku tidak melihatnya. Ada di ruang semedinya, Gusti Prabu. Keluarlah! Aku Nambi. Dan aku siap menghadapimu. Siapapun yang ingin merongrong kerajaan Majapahit akan berhadapan denganku. Aku akan selalu membela tanah Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Tentunya ada sesuatu yang penting. Sampai Gusti Prabu menyempatkan diri menemui hamba. Banyak orang yang mengatakan ini hanya persoalan kecil bagi Majapahit. Tapi bagiku, ini adalah persoalan yang besar. Dan kita harus menanganinya dengan sungguh-sungguh. Ampun, Gusti Prabu. Itu benar. Alengka Dirja hangus dari api yang kecil. Di ujung ekor Hanoman. Persoalannya pun dimulai dari hal yang kecil yang dianggap remeh oleh Rahwana. Tapi bermula dari api yang kecil itu, Alengka hangus dan hilang dari muka bumi. Rahwana tewas akibat ulahnya sendiri. Dan apakah salah bila aku turun tangan sendiri untuk menangani masalah ini? Para Manggala Majapahit sangat bisa diandalkan. Tapi ada persoalan yang berasal dari kebencian pribadi antara Wijaya dan orang tersebut. Ampun, Gusti Prabu. Sudah lama saya mengenal Wijaya yang mempunyai kepribadian, pendirian, keberanian, kemauan, dan tanggung jawab. Rasanya tidak mungkin saya mampu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Gusti Prabu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kalau boleh saya berpesan, jangan sampai Gusti Prabu lupa atau berlebihan. Sebab sifat Adigang, Adigong, dan Adigono adalah sifat orang yang lupa. Mereka merasa besar, merasa berkuasa, dan bertindak semena-mena. Sebagaimana Rahwana. Tapi saya yakin, Gusti Prabu tidak seperti itu. Nasihat Paman akan aku ingat. Jika aku lupa, jangan segan-segan untuk menegur aku. Sindiko, Gusti Prabu.
Gajah Mada, untuk satukan kau sang Gajah Mada, untuk satukan. Kenapa kamu lagi? Yang kuinginkan adalah rajamu. Junjunganku terlalu tinggi untuk menghadapi musuh seperti itu. Kurang ajar. Baiklah, aku menghargai pengabdian. Tapi percayalah, kamu akan tamat di sini nanti. Sekarang sambutlah kematianmu. Rupanya kamu tidak sendiri. Pantas kamu terlihat begitu percaya diri. Manggala Majapahit memang hebat. Jadi apa yang kamu inginkan? Keruntuhan Majapahit dan kematian para penerusnya. Hingga tidak ada lagi Majapahit di muka bumi ini. Yang ada hanya Kediri baru. Dan aku akan meneruskan tahta junjunganku, Prabu Jayakatwang. Semua impianmu akan hilang tertiup angin. Kamu terlalu percaya diri. Bukan petarung biasa. Sepertinya aku mengenali hawa serangannya. Tapi mungkinkah dia? Sebaiknya kita cepat pergi dari sini, Bu. Dan Doro, lebih cepat lebih baik, Doro. Paman, kita akan pergi dari sini, Paman. Lebih baik kita mengungsi. Baiknya kalian tinggal di rumah. Tempat ini lebih aman. Tapi, Paman, Jangan khawatir. Akan aku pasangkan pagar gaib. Agar supaya mara bahaya menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa alam seperti murka? Sedang ada pertarungan tingkat tinggi. Siapa yang bertarung, Eyang? Nambi melawan Kelabang Wilis. Kelabang Wilis. Dia lagi.
Mada mau membantu Paman Nambi. Tidak, Mada. Tapi Biung, Kelabang Wilis sangat licik dan keji. Biung mohon, tetaplah di rumah, Nak. Izinkan Mada membantu Paman Nambi, Biung. Biung, Mada pamit. Eyang, Mada pamit. Mada! Tenang, Mangrani. Apa yang dilakukan Mada bukanlah pemberontakan, tapi panggilan dari jiwanya. Sebaiknya kau masuklah. Biar aku menyusul Mada. Mandoro Putri, kita masuk. Ada apa toh, Kang? Aku juga tidak tahu, Kang. Hanya sekelebatan saja. Kalau begini caranya, kayaknya di tempat ini angker, Kang. Terus gimana toh, Kang? Kabur! Terimalah kematianmu, Punggawa. Tapi sepertinya aku mengenal gerakan. Tapi mungkinkah Kau sang gajah Mada, untuk satu Kau sang gajah Mada, untuk satu Mada, semoga kamu tidak apa-apa, Nak. Kang Mas, aku membutuhkan kamu, Kang. Ada apa dia, Jeng? Aku mengkhawatirkan Mada, Kang Mas. Dia Jeng khawatir karena dia Jeng belum ikhlas dan percaya sepenuhnya kepada Mada. Teguhkan dan yakinkan hati dia Jeng bahwa Mada adalah anak yang kuat. Keteguhan dan keyakinan dia Jeng adalah doa bagi Mada. Aku percaya, Kang Mas. Tapi di saat seperti ini, harusnya Mada berada di pelukan biungnya. Bukan berada di luar sana menantang bahaya. Mental dan karakter yang kuat harus dibangun sejak dari kecil. Dan pupuk yang terbaik adalah dukungan yang tulus dan ikhlas dari biungnya. Sekarang, dia Jeng berdoa saja
untuk keselamatan Mada. Karena kelak dia harus memikul tanggung jawab yang besar dan mulia, menjadi harapan dan cahaya bagi kerajaan Majapahit. Datang lagi. Mada. Ada apa ini? Kenapa tongkat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya? Punten dalam sewu, Eyang. Apakah bencana ini akan terus mengganggu kejayaan kita? Patiraga memang sangat sakti. Tapi kesaktian tidak akan pernah cukup untuk menghancurkan kejayaan Majapahit. Jadi artinya kemunculan Patiraga bukan ancaman, Eyang? Bukan ancaman. Selama Manggala Majapahit bersatu. Ancaman sebenarnya perpecahan. Jika perpecahan itu terjadi, maka pintu kehancuran mulai terbuka. Tapi sejauh ini, Eyang, Manggala Majapahit sangat bersatu. Ya, kita harus tetap waspada. Apalagi penyebab perpecahan itu biasanya munculnya dari dalam, dari teman-teman kita sendiri. Aneh, jadi bingung. Kenapa aku jadi kehilangan arah? Ada yang menebar rajian membuat orang bingung dan kehilangan arah. Mau kemana orang tua? Labang Wilis mengirim kalian untuk mencegatku. Lebih baik menyingkirlah. Kamu yang harus menyingkir orang tua. Aku harus memaksa kalian.
Kang Mas Jongkati. Kamu tidak apa-apa, Kang Mas? Tidak apa, Diajeng. Di mana Mada, putra kita? Aku sangat rindu padanya. Dia sedang tidur di dalam. Mada! Mada! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas Jongkati! Kang Mas! Kang Mas Jongkati! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas Jongkati! Kang Mas Jongkati! Kang Mas Jongkati! Kang Mas Jongkati! Doro! Mada! Doro Putri! Mada! Bangun, Doro! Mada! Aku harus mencari Mada. Aku harus mencari Mada. Aku harus mencari Mada. Jangan, Doro. Jangan, Doro Putri. Kata Eyang Wungkuk, kita harus tetap tinggal di rumah, Doro. Tidak boleh kemana-mana sebelum keadaan benar-benar aman. Anakku di luar sana dalam bahaya, Bu. Aku sebagai biungnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mada. Maafkan biung, nak. Nyun sewu, Doro. Mimpi itu kan cuma bunganya tidur. Jadi belum tentu benar. Lebih baik Doro Putri berdoa saja untuk keselamatan Den Mada. Aleida, kamu tampaknya senang sekali. Ampun, Paman Pandega. Tidak, Paman. Mana bisa saya senang. Kerajaan sedang genting. Saya hanya bangga, Paman. Apa yang membuatmu bangga? Saya sangat bangga kepada Gusti Lawe dan Gusti Anabrang. Sebelum kerajaan memanggil mereka, mereka sudah maju untuk menyelesaikan masalah, Paman. Mereka tidak pernah gentar dan rela mati. Dan yang amat berbahaya, justru musuh dalam selimut mencari celah ketika kerajaan dalam keadaan genting. Iya, benar sekali, Paman. Benar. Apa dia menaruh curiga kepada saya? Saya harus lebih berhati-hati lagi untuk menjaga omongan. Jangan sampai saya keceplosan di depan dia. Tongkat ini kuat sekali. Aku harus mengeluarkan Gada Sakti. Ini tidak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Pukulan gadaku malah membuat tongkat itu menjadi banyak. Aku tidak boleh memukul tongkat itu lagi.
Butuh waktu yang lama untuk melumpuhkan mereka. Aku harus melakukan cara lain. Mada, dengarkan Eyang. Baik, Eyang. Jangan sampai tertipu dengan jumlah tongkat itu. Perhatikan, sesungguhnya tongkat itu hanya satu. Yang lain hanyalah bayangan semua. Lalu, apa yang harus Mada lakukan, Eyang? Konsentrasi, Mada. Pasti kamu bisa menemukan yang asli. Baik, Eyang. Jika sudah berhasil memusnahkan tongkat yang asli, maka tongkat yang lain akan hilang. Baik, Eyang. Kamu pasti heran lihat yang bawa baling-baling ini. Iya, Eyang. Kenapa Eyang bermain baling-baling ini? Kamu lihat, ini satu bilah. Satu bilah, satu saja. Tapi karena diputar, jadi banyak. Coba. Benar, Eyang. Aku tahu sekarang. Hidupmu berakhir di sini, Willis. Mada, syukurlah kamu selamat.